Salah satu bukti bahwa tertinggalnya peradaban kita itu apa? Salah satu bukti bahwa kita itu bukan bangsa pembelajar itu apa? Susah nanya. Ya. Jadi gini nih ya, saya sambil berdiri ya. Oke, siap, siap. Em, saya pernah mengkritik sistem pendidikan di Indonesia. Em, Kritikan saya itu berpusat pada begini nih. Kalau ada orang berpikir, berpikir itu gimana? Apa yang dimaksud dengan berpikir? Berpikir itu adalah kurang lebih tanya jawab di dalam otak. Ya, otak kita bertanya terus dijawab sendiri gitu kan? Atau bertanya terus nyari-nyari sendiri itu kan berpikir kan? Nah, artinya berpikir itu dimulainya dari mana? Dari bertanya. Berpikir itu dimulainya dari bertanya. Sedangkan kurikulum kita fokusnya pada mengajak siswa untuk menjawab. Setiap ulangan dikasih pertanyaan biar dijawab. Nanti ujian dikasih pertanyaan biar dijawab. Bukan. Kalau mau menghasilkan para pembelajar, suruh dia bertanya, bukan suruh mereka menjawab. Kalau kita pengen tahu, kita tuh bukan menjawab. Iya kan? Saya pengen tahu sejarah peradaban Islam. Oh, jadi langsung dijawab. Kan bukan gitu. Saya pengen tahu peradaban Islam, maka saya bertanya. Maka ketika ada siswa-siswi, ada mahasiswa, mahasantri yang ternyata susah untuk menjawab, susah untuk bertanya, ada kemungkinan semangat belajarnya, semangat jadi pembelajarnya telah lama luntur. Jangan-jangan di sini gitu. Jangan-jangan. Makanya saya misalkan ya, di antara hubungan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, siapa yang suka bertanya, siapa yang suka menjawab? Musa yang Eh, bertanya. Akhirnya Musa jadi Rasul, Khidir jadi Nabi saja. Iya kan? Nah, jadi yang fokusnya itu adalah bertanya. Mari kita kuatkan keinginan kita untuk bertanya. Karena dari pertanyaan itulah akhirnya muncul masalah-masalah. Dari situ bisa kita selesaikan. Jadi pertanyaan dari Akang tadi yang pertama tuh, gimana tipsnya untuk belajar sejarah gitu ya? Atau gimana tadi? ya, tips untuk belajar sejarah. Oh iya, iya, iya. Iya, gimana agar kita minat pada sejarah karena sejarah itu membangun. Jadi gini, em, saya pernah ngadain survei kecil-kecilan di sekolah-sekolah, bukan di pesantren tapi di sekolah-sekolah tentang minat belajar sejarah. Dan kebanyakan memang minat belajar sejarah itu rendah. Salah satu penyebabnya itu apa? Karena gurunya obat tidur. Ada siswa insomnia, dia tuh punya penyakit susah tidur. Ketemu sama guru sejarah, bisa tidur. Jadi obat tidur itu awalnya susah tidur. Nah, kenapa? Karena kebanyakan sejarah itu dipaparkan anak-anak. Catat ya, pada tahun 1111 Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal. Catat. Nah, buku terakhir yang beliau tulis itu adalah Munkid Minad Dolal. Catat. Buku itu adalah biografi yang dia tulis sendiri untuk menjelaskan masalah-masalah teologis secara final. Jadi buku-buku Tahafut Al-Falasifah itu belum final. Buku yang berhubungan dengan eh, Miskat Al-Anwar itu belum final. Yang final itu adalah ini. Catat ya. Nah, kalau misalkan pembelajar sejarah ngomongnya pendekatannya dengan cara seperti itu, maka insya Allah sejarah akan menjadi obat tidur. Tapi kalau misalkan yang disampaikannya itu adalah Tahafut Al-Falasifah itu dibuat oleh Abu Hamid Al-Ghazali untuk berhadapan dengan kaum batiniah. Di situ ada 20 pasal, 3 diantaranya penjelasan kalau orang berfilsafat sampai level tertentu begini, maka dia telah kafir. Kenapa seperti itu? Oh, ternyata Al-Ghazali sendiri menyesali perkataannya itu dalam buku Munkid Minad Dolal. Karena di situ dikatakan bahwa ternyata kehidupan saya di usia 29 tahun ketika saya nulis itu bercampur dengan kepentingan-kepentingan penguasa
yaitu Universitas Nidomiyah yang tadi disebutkan itu. Nah, dari sini kita bisa lebih paham tentang bagaimana karakteristik Abu Hamid Al-Ghazali yang terus-terusan belajar. Yang satu kitab dengan kitab yang lain itu ternyata memiliki kesimpulan yang berbeda-beda seiring dengan perkembangan intelektualitas beliau. Ini juga kurang lebih sama seperti Imam Asy-Syafi'i. Sampai bikin 2 buku fatwa karena yang satu harus direvisi sama yang kedua. Begitu kan? Jadi ada semangat pembelajar di situ. Nah, kalau misalkan pelajaran sejarah itu dimasukkan secara esensial, bukan fakta-faktanya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun, ya nggak apa-apa, nggak tahu juga. Orang kalau tahu juga nggak penting. Siapa yang akhirnya bisa lulus doktoral gara-gara tahu Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Siapa yang akhirnya diterima sama calon mertua ketika kita mengetahui siapa pembantunya Pangeran Diponegoro? Nanti penghulu kan, masa penghulu nanti nanya, Ananda mau nikah, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Kan nggak pernah juga kayak gitu. HRD kalau mau ngelamar HRD di pabrik anu juga kan nggak akan pernah bertanyakan hal seperti itu. Sejarah dilihat secara faktual itu membosankan, mengerikan. Jadi kalau mau belajar sejarah, ambil esensinya, ambil pelajarannya. Di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita masa lalu, nggak pernah ditulis tahunnya berapa, nggak pernah dituliskan siapanya, nggak pernah. Kalau misalkan lihat di Alkitab, misalkan saya mohon maaf ya, kalau di sini ada yang Kristen, ada nggak sih? Di Alkitab itu usia berapa tahun berapa itu ada, sampai di Alkitab itu dikatakan Adam itu turun 4046 tahun sebelum Masehi. Ada tulisannya kayak gitu. Detail-detailnya. Di dalam Al-Quran nggak pernah ada. Karena yang paling penting bukan detail-detail itu, tetapi pelajarannya. Tetapi esensinya, maknanya, identitasnya. Kan begitu. Kalau yang saya tadi jelaskan di awal, Israel. Israel didirikan pada tahun 1948 oleh Theodor Herzl. Dia adalah bla 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 bla. Itu nggak penting. Tetapi kalau misalkan kita masukkan bahwa dia maksain banget. Theodor Herzl bersumpah bahwa saya akan mendirikan tahun 1946. Tetapi terjadi tahun 1948. Yang menunjukkan apa? Ada banyak gonjang-ganjing di situ, ada banyak meleset, tapi dari kemelesetan itu setidaknya berhasil karena dimulai dari sebuah target. Dia menargetkan tahun sekian, gagal, meleset 2 tahun. Tetapi setidaknya dia udah pasang target. Nah, ini yang diambil pelajaran bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, ciptakan dulu visinya, ciptakan dulu targetnya. Kang, udah nikah belum? Belum. Nikah usia berapa? Belum tahu deh. Meh, Ah, susah nikah ini nih. Gak pasang target.